Tuh. Oke, halo semuanya. Masih bareng saya, Uki Adidiawan. Dan tetap setia ditemani sama Panji dan Faris. Halo. Hai. Kita selalu sambutannya selamat malam. Hai. Hai. Kenapa tuh harus malam-malam? Hai. Karena saya pernah dengar salah satu quotes yang menyebutkan bahwa obrolan malam itu jauh lebih jujur Asik. daripada saat kita ngobrol di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Ngantuk bos. Ngantuk tapi lebih jujur. Pagi hari maksudnya. Oh, kalau pagi ngantuk ya sih. Kalau sore identik dengan keterikatan atau kepura-puraan. Asik. Oh ada gitu. Apaan? Itu teori saya pribadi. Oh. Karena kenapa? Karena saat sore hari itu kita cenderung lebih mellow, lebih menikmati senja, Asik. mempuitiskan sesuatu, melihat matahari, ngopi, udud, walaupun cuma minta gitu ya. Senja sore hari di Sulaksana. Senja sore hari di Sulaksana. Malam-malam itu obrolannya jauh lebih mendalam dan lebih jujur. Karena apa? Karena kita akan seolah-olah menutup hari ini dan kita semacam confess dengan kejujuran itu bahwa kita mengeluarkan semua ide kita sebelum kita menutup mata. Ngeri. Confess ya. Nah, Confess. confess. Kon yang lain. Confess. Oke, teman-teman semua yang masih mendengarkan kita di podcast sebelumnya, kita ngebahas tentang seni lukis itu apa. Ya sedikit banyaknya kita cerita tentang lukisan-lukisan yang kita pahami ya, menurut definisi-definisi yang mungkin pernah kita baca lalu kita utarakan kembali. Ya kalau misalkan teman-teman semua ada yang nggak puas ya silahkan komentar aja di bawah. Kira-kira nggak puasnya apa, kenapa? Nanti bisa jadi kita diskusi bareng tentang itu. Karena kita juga bukan apa ya? Kita tidak sesempurna itu. Tiap kita podcast ada tukang nasi goreng terus. Iya, tiap ya karena malam. Oh iya. Oh iya. Kenapa nasi goreng nggak jualannya pagi? Nah itu ada hubungannya sama mistisisme. Ada mistisisme. Oke, jadi lanjutan podcast kita kali ini yang ngebahas tentang mistisisme dalam berkarya. Dalam karya seni rupa ya. Karya seni rupa, betul? Betul. Betul. Oke, jadi kita bakal cerita tentang mistisisme dalam karya seni rupa. Sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin bingung mistisisme apa, saya tahu sebetulnya, cuma saya takutnya salah. Apa? Ada tukang nasi goreng lagi. Oke, ada nasi goreng lagi lewat. Jadi buat teman-teman yang mungkin lapar, Mang. Cuman abis nasi goreng biasanya enaknya ini ya. Apa? Tidur. Apa? Ngebul gitu ya. Begitu, iya. Kita masih ditemani dengan rokoknya masing-masing. Jarum moka. Hei, Kode dong. DC tolong dong sponsorin kita biar kita lebih proper gitu, biar lebih profesional. Terima kasih. Semoga kalian mendengar ini. Oke. Kita masuk lagi ke pembahasan atau cerita yang bakal kita obrolin tentang mistisisme. Saya takutnya salah karena definisi yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan definisi umum. Bukan kilang-kilang ya. Bukan kilang-kilang kaleng-kaleng. Kode juga. Kode-kode juga. Kita mah nggak muluk-muluk lah. Kita mah nggak muluk-muluk lah. Tapi boleh lah gitu. Ngambil dalam pengertian salah satu tulisan di sini, mistisisme itu berasal dari kata mistik yang berasal dari bahasa Yunani, yakni mystikos yang artinya adalah rahasia atau tersembunyi. Mistisisme dalam Islam disebut juga tasawuf oleh kaum orientalis barat itu disebut sufisme. Ini definisi menurut pengertian. Berat boy. Itu berat kan. Waduh. Karena sebelumnya saya mikir mistisisme identik orang-orang Indonesia kalau ngedengerin kata mistik itu pasti berhubungan dengan hal-hal gaib. Berhubungan dengan hal-hal yang istilahnya menyeramkan atau menakutkan. Padahal secara definisi sebetulnya bukan menyeramkan atau menakutkan, tetapi orang-orang kadang lebih cenderung takut akan sesuatu yang dia tidak perkirakan. Kayak misalkan lagi jalan tengah malam, gelap tuh kan, sugesnya jelek, takutnya wah ntar ketemu setan, wah ntar ketemu pocong, akhirnya jadi Osram. osram. Lagi. Hai osram. Masih ada. ada. Positif aja ada. Osram boleh kalau mau masuk, rokok juga boleh mau masuk.
Oke, jadi Gue seneng nih nyamuk-nyamuk kayak gini. menyenangkan. Aduh, mulut kering. Kalau kering harus pakai Itu ada tuh air yang manis-manis, yang ada manis-manisnya. Ada yang manis-manisnya? Oke. Gitu. Hai, Le Minerale. Tapi kayaknya air putih kan tadi udah nih pas awal-awal gitu ya. Kayaknya yang manis-manis enak. Pakai teh kayaknya enak. Wih, Apa ini? teh yang segar itu. Teh yang seger itu, yang ada rasa apelnya. Ada rasa apelnya. Apa ini? Fresh tea. Oh. Geli banget. Ngarep banget. Oke. Kita lanjut lagi. Orang Indonesia cenderung akan lebih berpikir kepada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kegoiban atau hantu-hantuan kalau mau dengerin kata mistis. Karena masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari hal-hal yang namanya mistis. Hantu, ilmu hitam, dan lain sebagainya. Nah, apakah mistisisme dalam berkarya ini ada kaitannya dengan itu atau hanya sekedar tadi merujuk kepada definisi yang sudah disebutkan? Adanya rahasia, adanya sesuatu yang tersembunyi, dan sebagainya. Kita mulai membahas itu dari sekarang. Apa kaitannya mistisisme dengan berkarya? Atau misalkan apa hubungannya? Siapa nih? Bang Faris dulu atau Kang Panji dulu? Ayo. Gue mah sekarang kerjaannya itu deh yang nyerepet-nyerepet itu tadi. Enak amat. Oke. Dari saya dulu dong. Oh iya. Boleh ya? Coba. Saya bersuara dulu dong. Kalau misalkan rujukannya tadi dari rahasia dan sebagainya gitu ya, dari rahasia, dari adanya tirai yang masih tertutup dalam sebuah karya gitu ya. Jadi intinya adalah mungkin saat saya menjadi seorang perupa gitu ya, atau misalkan saya menciptakan sebuah karya gitu, akan ada makna-makna di balik itu yang mungkin hanya saya sendiri yang mengetahui itu. Atau bisa jadi rahasia apa yang saya sembunyikan dalam karya tersebut bisa diartikan oleh orang lain. Justru itu akan menjadi sebuah kesenangan saya pribadi dong, saat saya ingin mencoba menyembunyikan kode-kode itu, tetapi wah ada orang nih yang tahu tentang kode saya atau rahasia saya, itu akan jadi sangat menyenangkan dong untuk saya pribadi sebagai perupanya. Jadi seolah-olah saya berhasil memberikan sebuah teka-teki dan itu terjawab oleh para penikmat karya-karya saya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi apa sih hubungannya dan apa sih maksudnya mistisisme dalam berkarya? Ayo, siapa? Bang Faris, Kang Panji. Coba lu Riz, dulu. Sebenarnya keingat sama ceritanya Hendra Gunawan. Ini sebenarnya waktu kita lagi bahas mistis ini si Bang Faris ini pakai baju yang mistis banget nih. Mistis banget apa bajunya? King Dead Hang. King Dead Hanget. Hangat. Ya kan? King Dead Hanget. Kayak Basquiat itu kan, kayak Great Hangat. Jadi ya entah kenapa ya semua raja tuh di Eropa matinya digantung gitu. Iya. Saya pernah tahu itu ceritanya. Oh. Ini Uniqlo kayaknya bisa masuk ke King Dead. boleh. Kayaknya udah ada dah. Saya tahu itu jawabannya. Kenapa raja-raja dulu matinya digantung? Untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa seorang raja tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Bahwa dia pun seorang manusia yang sama bisa mati seperti rakyatnya. Dia bukanlah dewa. Dia bukanlah dewa. Tapi dia adalah padi, gigi. apa ya? Intinya sama. Itu kayak bahasannya kemarin siapa ya? Saya pas bahas filosofi siapa ya? Nietzsche ya? Ya, Nietzsche kayaknya. Nietzsche ya, benar ya? Nah, yaudah skip dulu Nietzsche-nya, nanti Nietzsche panjang. Kita bahas dulu Bang Faris, gimana Bang Faris? Sebenarnya kan yang tadi pas dengar kata mistisisme di seni rupa gitu, dia keinget ceritanya Hendra Gunawan gitu. Ketika Hendra Gunawan itu siapa? Hendra Gunawan itu maestro Indonesia. Waktu itu dia diminta bikin patung Jenderal Sudirman. Nah, karya-karya Hendra Gunawan itu bisa teman-teman lihat atau nikmati di properti-propertinya dari Ciputra. Karena Ciputra itu kolektor yang khusus gitu ya Hendra Gunawan. Setiap di hotel-hotelnya ya ada ya. Ciputra itu adalah grup Pak Ciputranya almarhum Pak Cipnya. Oh, Pak Ciputranya. Udah meninggal belum? Belum tahu. Belum tahu. Ciputranya itu beliau itu adalah seorang kolektor dari Hendra Gunawan. Mayoritas karyanya Hendra Gunawan. Dia yang menolong, jadi patronnya Hendra Gunawan, bisa dibilang seperti itu.
Oke, berarti buat teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia seni rupa atau berkesenian mungkin sudah tidak asing dengar ya. Ya. Oke, sip, lanjut lagi. Jadi Gimana? ketika tadi kan dia disuruh bikin patung Jenderal Sudirman, sedangkan Hendra Gunawan sendiri belum pernah gitu, belum pernah ngelihat sosok si Jenderal Jenderal Sudirman itu. Nah, selain itu kan dia juga mengagumi si Jenderal Sudirman ini. Pas Beliau mengagumi tetapi belum pernah melihat. Oke. Belum pernah bertemu. ya kan belum berarti pernah bertemu. belum bertemu kan ya. Karena masih satu periode kan. Nah, Satu periode tapi belum pernah ketemu gitu. Iya, maksudnya kan di era itu Hendra Gunawan sudah ada, dihidupkan. Dihidupkan. Karena bagian dari pelukis-pelukis pejuang lah, Ya, seniman pejuang. Jenderal Sudirman juga ya masih ada waktu itu. cuman belum pernah ketemu aja kan, belum ada Instagram. Belum ada WA gitu ya, belum pernah belum belum ada lihat. Facebook, belum ada Tinder, belum ada micet. Next, skip. Nanti kita bahas micet di bahasan yang lain. Oke, lanjut lagi. Ya pas Halo micet. Udah, lanjut. ya kan dia bikin patungnya set. Pas sudah selesai, istrinya Jenderal Sudirman ini datang kan untuk melihat si patungnya ini kan. Nah si istrinya itu langsung pingsan gitu. Pas ditanya kenapa pingsan gitu, saya seperti melihat bapak gitu, Oke. seperti melihat si Jenderal Sudirman ngelihat si patung ini gitu. Dan menurut gua tuh Indonesia tuh punya itu gitu di sana, di karya seninya gitu ya. Dia punya ya itu tadi mistisisme itu gitu. Nah, pertanyaannya, Bapak Hendra Gunawan ini tahu rupanya dari mana? Apa ada foto misalkan? Atau ada referensi? Nah itu kan yang Nah itu yang jadi misteri kan itu ya? maksudnya kita tuh punya kedalaman sampai situ gitu. Oh ya, mungkin satu kasus lagi Basuki Abdullah. Basuki Abdullah juga. Basuki Abdullah itu ketika melukis Pangeran Diponegoro. Iya. Periodenya jauh dong. Terkenal itu. Basuki Abdullah sama Pangeran Diponegoro itu kan jauh. Betul. Masa hidupnya itu kan jauh. Pada waktu itu juga belum ada pelukis-pelukis yang bisa yang mendokumentasikan Pangeran Diponegoro kan selain Raden Saleh. Raden Saleh. Karena handphone belum ada. Handphone belum ada. Kamera masih jarang. Kamera masih jarang. Samsung belum ada. Samsung belum ada. Halo Samsung. Nah di situ ada satu scene di mana Basuki Abdullah itu melakukan sebuah laku. Laku. Kita belum bilang laku apa ya, tapi sebuah laku gitu, sebuah aktivitas yang mungkin bisa disebut spiritual menurut kepercayaannya. Di dalam laku itu beliau Basuki Abdullah ini memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan Gambaran. visual bagaimana sebenarnya wujud dari Pangeran Diponegoro. Nah, diberikanlah itu pandangan itu kemudian oleh beliau dilukiskan yang hari ini yang kita nikmati seperti itu Pangeran Diponegoro, dan konon katanya memang seperti itu wujudnya Pangeran Diponegoro itu. Itu yang periodenya jauh gitu. Nah, jadi mungkin balik lagi ke Bang Faris. Oh iya, lanjut lagi. Gimana Bang Faris? Lanjutkan lagi. Ya itu tadi nggak tahu ya, Indonesia tuh kayak punya cara, kalau Barat tuh kan kayaknya konsep gitu ya, konseptualnya tuh Observatif. observatif gitu, dia ngelihat kejadian yang ada di mata dia aja gitu. Dan seni Indonesia tuh bisa lebih dalam dari situ gitu, kayak yang kayak tadi kan si Basuki Abdullah bikin. Nah, lanjut lagi. Ada motor lewat. Bikin Pangeran Diponegoro gitu kan, dia harus segitunya gitu. Dan Hendra Gunawan juga kan bikin patung Jenderal Sudirman, harus dia juga kalau nggak salah pas sebelum bikin tuh ketakutan juga gitu, ini harus gimana nih karena dia belum pernah ngeliat. Dan itu Jenderal Sudirman kan sosok yang
Wah, sosok yang luar biasa. luar biasa Dia dan- harus membuat atau menggambarkan sosok Jenderal Sudirman yang secara aura gitu ya, dia berwibawa Iya. sekali, pengaruhnya kuat di Indonesia, tetapi satu sisi dia belum pernah lihat gitu kan. sosoknya betul. seperti Mungkin apa. kalau orang luar gimana cara bikinnya gitu. Kalau orang luar negeri kan ya, gue belum ketemu gitu. Ya kalau kita ngomongin di Amerika lah, di Amerika zaman segitu minimal kamera udah ada, yang menggambarkan sudah ada. Nah hebatnya di Indonesia mungkin seperti tadi. yang diceritakan. Gitu istilahnya kita tuh punya tradisi itu sebenarnya tradisi perenungan yang lebih dalam gitu. Gitu. Nah, kaitannya sama perenungan tadi itu mungkin kalau gue sih bukan mendefinisikan ya, menggunakan istilah sebagai laku budaya. Laku budaya. Laku budaya seorang kreator. Jadi bukan hanya perupa, tapi kalau konteks sekarang kan kita obrolin di seni rupa ya. Jadi mungkin laku budaya seorang perupa gitu. Laku ini maksudnya apa sih artinya? Ya kalau ngebahas laku itu sendiri nanti jadi subjek bahasanya lain mungkin ya, karena itu kebudayaan apa luas lah. Ya. Tapi ada semacam gini kan, semacam apa ya, sebuah aktivitas yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kita memulai bekerja. Oke. Nah, setiap kita tuh sebenarnya memiliki laku budaya itu, atau mungkin bisa dibilang laku spiritualitas. Spiritualitas. Nah, kalau gue sih mendefinisikan seperti itu tadi, laku budaya. Nah, karena mungkin misalnya sekarang budaya itu berbasis kemana, misalnya budaya Jawa. Mungkin laku budaya itu akan berkaitan dengan kejawen atau Sundawiwitan dengan Sunda. Tapi misalnya gue juga mau mendefinisikan bahwa laku budaya itu seperti bagaimana ketika gue menghadapi karya gitu, mau berkarya, ada satu ritual tersendiri tuh, ritual tersendiri. Karena gue Muslim, jadi sesedikit-dikitnya laku yang gue lakukan itu dengan mengucap basmalah gitu. Oke. Bahwa ada harapan bahwa karya yang gue bikin ini beres dengan lancar, sesuai dengan yang gue harapkan, dan yang lain-lain, hal-hal yang baik lah yang diharapkan di situ. Mengharapkan yang Jadi kebaikan mungkin, gitu. nah tapi kan nggak semua perupa itu adalah Muslim. Tidak semua perupa itu modern gitu ya. Jadi apalagi yang memang dari kecilnya dilatih atau dididik dengan laku-laku budaya mereka masing-masing gitu. Iya. Misalnya, nah Anda kan sebenarnya yang nyambung sebenarnya Anda, karena Anda melakukan tapa berata semedi, karena Anda dikutuk jadi monyet kan, terus Anda melakukan tapa ngalong, sekarang jadi manusia. Jadi manusia lagi saya sekarang. Oke, menarik. Tapi sebelumnya saya nyalain rokok saya dulu, karena nggak tahu kenapa rokok malam ini terasa nikmat sekali ya. Iya ya. Halo. Ada Kemal di sini, ada 234, ada Unta, ada Cowboy. Ada Cowboy Amerika. Nah, lanjut lagi. Berarti kalau misalkan saya narik lagi dari kembali tadi ya, definisi umum secara akademis lah. Mistisisme itu sebuah rahasia atau sebuah sesuatu yang disembunyikan atau di istilahnya ditabir ya, ada tabirnya gitu ya, diselubungi tabir. Berarti kalau misalnya kita ngebahas tadi aja dua bahasan yang tadi, kayak misalkan tadi siapa? Hendra Gunawan dan Basuki Abdullah. Kita jadi tidak memungkiri bahwa ternyata mungkin masyarakat Indonesia memiliki kelebihan di situ. Ya. Mengenai hal-hal mistis dong. Ada suatu proses di mana saat mereka sebelum berkarya mereka akan mungkin saya nggak tahu mereka ngapain dulu, tetapi ada ritual-ritual tersendiri sehingga dia bisa menciptakan sebuah karya yang mungkin menjadi sesuatu yang dalam, memiliki arti yang luar biasa. Gitu. Nah, mungkin saya akan sedikit menanggapinya bahwa ya seperti yang tadi disebutkan, saya bukan maestro, tapi saya senang gambar-gambaran, tapi saya senang coret-coret. Ada momen di mana saat saya pengen gambar-gambaran itu, ya sebutnya melukis lah, ingin mewarnai di situ. Ada satu momen di mana di situ mungkin beberapa menit sebelum saya mulai menggoreskan itu pertama, saya mulai berpikir bahwa
ada pemusatan konsentrasi fokus gitu ya. Iya. Dan itu dilakukan dan secara tidak sadar itu terus berulang-ulang saat saya ingin menggambar sesuatu dan saat saya mikir bahwa saya pengen gambar sesuatu dan saya ingin menuangkan atau memberikan aura atau nyawa di gambar itu untuk saya pribadi ya. Itu terjadi. Anda melakukan itu kan? Iya, Ya. betul. Dalam konteks ini mungkin bisa disebut laku budaya. 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 Oke. Dan sebenarnya ada versi yang seperti, bukan versi sih, ada bentuk mungkin yang seperti ini. Jadi yang paling penting itu ada dua. Lukisan yang dihasilkan dari laku budaya itu atau pemikiran, kematangan, kebijaksanaan dari seseorang yang melakukan praktek lukis sebagai laku kebudayaan. Oke. Jadi sebenarnya yang penting bukan artefak si karya lukisnya, tapi ketika misalnya tadi ya ada laku yang didefinisikan tadi yang Kang Oki bilang tuh memusatkan konsentrasi segala macam, itu bukan dilakukan sebelum melukis, tapi ketika melukis. Ketika melukis juga. Ketika melukis gitu, terus tiba-tiba di situ kan ada sesuatu tutup gitu melakukan itu. Setelah itu beres, ada perenungan itu menghasilkan satu pemahaman tertentu, ada hikmah tertentu mungkin yang diambil. Nah, buat saya sih sebenarnya itu juga sebuah mistisisme. Jadi terus ditanya misalnya, Anda punya pemandangan punya pandangan tertentu terhadap sesuatu yang didapat dari hikmah dari melukis gitu ya misalnya. Terus saya tanya, lu dapat dari mana Ki kayak gitu? Baca apa? Enggak, gua nggak baca. Terus ngapain? Gua ngelukis. Gimana caranya kalau dapat kayak gitu dari lukis? Nah itu kan tabir kerahasiaan juga sebenarnya. Iya. Tetapi tabir kerahasiaan ini bisa diguarte sih, bahasa Sunda nama diguarte apa ya? Diguarte naon? Dibuka enggak diuar-uar. Nyeri. Wal benang diubaran. Bukan. Bisa. Enggak. Bisa dicari kan? Dicari dalam arti apa ya? Ya misalkan tadi Kang Panji nanya ke saya, Ki kenapa bisa dapat ide ini? Terus kan saya bilang, ya saya nggak baca apa-apa, saya nggak punya referensi apa-apa, tapi saya meresapi ini, membuat ini menjadi yang asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi itu sebetulnya bisa dicari dong, kenapa tiba-tiba saya bisa melakukan itu. Oleh siapa? Oleh saya? Iya, oleh orang lain dong. Oleh orang di luar saya sebagai penciptanya misalkan. Mungkin hanya sebatas hipotesa aja. Oh, akhirnya hanya sebatas hipotesa aja. Cuman spekulasi aja, oh gini, oh oke mikir gini, jadi oh mungkin hasilnya gini. Tapi secara ketika saya melakukan hal yang sama kan belum tentu saya dapat hal yang sama juga. Oh iya. Oke. Jadi kalau lanjut dulu. Jadi kayak semacam jadi banyak. Jadi semacam ini hal yang mungkin bisa disebut metafisik, bisa disebut non akademik, bisa disebut non metodologis gitu. Hal yang tidak bisa ditiru oleh orang lain kecuali Anda sendiri. Uniqueness ya, apa ya? Uniqueness ya lebih dalam mungkin dari uniqueness. Jadi kayak misalnya, saya pengen melukis ada sosok yang saya kagumi misalnya Raden Wijaya gitu. Ratu Kidul. Mesin atau sih? Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit. Kan saya belum pernah ketemu. Mukanya kayak gimana saya nggak tahu. Ya. Terus yang saya tahu cuman dokumentasinya hanya patung Harihara yang diwujudkan dalam bentuk Wisnu dan Siwa. Ya. Saya melakukan laku seperti Basuki Abdullah. Saya bertapa terus minta tolong ditunjukkan gitu ya mukanya Raden Wijaya gimana. Belum tentu kan saya dapat sebenarnya. Iya. Yang karena apa yang dilakukan oleh Basuki Abdullah bukanlah metode riset gitu. Itu ya yang justru yang kita miliki, kekhasan yang kita miliki itu di situ. Ada laku itu sebenarnya, laku kebudayaan itu. Nah, tapi kan di Indonesia sendiri mungkin bisa dibilang lumrah atau wajar mistisisme dalam berkarya itu. Wajar. Tapi apalagi sebentar, belum. Tapi kan itu bakal dianggap aneh oleh kaum akademisi yang selalu berdasarkan riset data. Oh iya benar. Yang harus selalu mengikuti rule. Betul. Gitu kan? Itu berarti kan akan ada selalu pertentangan di situ.
atau sebenarnya nih yang paling kental lah sebenarnya, yang paling kental dan diakui sebagai aset bangsa itu adalah salah satunya adalah wayang, wayang golek. Dalangnya kan kita tahu juga melakukan laku kebudayaan sebelum sebelum mentas gitu ya. Iya. Nayaga-nayaganya, Ada ritual tertentu. Saya mah nggak mau bilang ritual sih, ada ini ya, laku budaya lah. Ya. Terus kemudian pada waktu saya kecil nonton wayang itu, penontonnya juga melakukan laku budaya dengan harus tertib mengikuti cerita wayang itu sampai beres. Kalau enggak Anda akan terkena sesuatu lah gitu ya. Jadi bukan hanya si penampil, tapi keseluruhan dari event kebudayaan itu tuh semua aspek harus melakukan laku kebudayaan itu. Dari penampilnya, dari penikmatnya, penonton, dan semuanya krunya harus ikut itu. Bahkan ada cerita wayang ya kalau nggak salah yang harus dilakuin tuh si laku budaya ini, kalau enggak si dalangnya itu bakalan kena sial gitu lah, dan jarang banget ada semacam yang kayak gitu. Nah, dan hal itu kan diakui sebagai aset bangsa, sebagai warisan budaya bangsa. Kemudian apakah para akademisi bisa menembus itu gitu, maksudnya bisa nggak bisa itu nggak itu kan tetap diakui gitu sebenarnya. Oke. Nah, berarti berkaitan dengan mistisisme ini berarti kan tidak selalu berkaitan dengan karya visual dong, tidak dengan lukisan. Karena kalau misalnya kita ngomongin kebudayaan atau kesenian di Indonesia itu banyak banget, tidak hanya lukisan. Kayak contohnya yang musik aja, yang di musiknya siapa sih yang gamelan tuh yang dikirim ke NASA, keluar angkasa sama NASA. Gamelannya lagu, itu musiknya Ketawang Puspawarna. Ketawang Puspawarna itu kan direspon tuh sama apa alien? Iya, bener. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada riset, NASA tuh ngirimin berbagai macam alat musik gitu ya dengan gelombang-gelombang tertentu. Salah satu atau mungkin satu-satunya yang direspon itu adalah Ketawang Puspawarna di situ. Jadi ada respon ya. Cuman kan itu nggak dipublish atau mungkin dipublish tapi kita udah lupa lah berpuluhan tahun yang lalu. Jadi secara tidak langsung kalian percaya alien itu ada? Nggak tahu sih. Kayaknya sih sama Green Lantern gitu. Nanti kita bakal bahas tentang alien. Sama Thanos lah. Sama Thanos. Saya orang yang sangat percaya bahwa alien itu ada. Wah, ini seru. Nanti seru kita bahas ini di podcast yang lain, oke? Di tema bahasan yang lain, bukan masalah seni budaya. Nah, lanjut lagi ke yang tadi. Berarti laku budaya ini berlaku di masyarakat dong. Iya. Di para seniman-seniman di Indonesia, mau itu dari seni lukis, musik, teater, dan lain sebagainya. Berarti begitu kan? Iya. Berarti nggak salah kalau misalkan ada yang melabeli gitu ya, orang Indonesia itu kental dengan hal-hal mistis ini. Iya. Betul kan? Betul. Nah, apakah label mistis ini terbukti dari tontonan favorit kita kan apa ya tidak bisa dipungkiri, YouTube kita banyak tentang itu. Nah, mistisisme ini cuma ada di Indonesia atau ada di luar? Kalau misalkan tadi kan definisinya ada, menurut pandangan Islam ada yang namanya tasawuf. Lalu di pandangan baratnya katanya menjadi sufisme. Apakah itu ada kaitannya dengan mistisisme yang mungkin kita lakukan di Indonesia? Sebenarnya mungkin bentuknya berbeda, tapi ya ada, pasti kan selama bangsa itu berbudaya, budaya itu mengakar gitu, mengakar erat gitu ya, pasti ada. Seniman-seniman Jepang misalnya dengan budaya yang kencang ya pasti ada laku budayanya juga ya, ketika mereka bikin ukiyo-e segala macam dengan tata aturan yang mereka patuhi gitu. Termasuk mungkin juga seniman kontemporernya ada sesuatu, tapi mungkin laku budaya itu jangan hanya dipandang sebagai sebuah laku yang dalam dimensi primitif atau pramodern. Padahal hari ini pun kalau kita mau lihat, kita tuh sebenarnya melakukan laku-laku kebudayaan itu. Kita nggak bisa menganggap apa yang dilakukan di barat itu bukan laku budaya, karena perspektif kita budaya itu seperti ini. Nah, perspektif mereka kan budaya seperti itu, seperti yang mereka lakukan. Jadi mereka juga melakukan laku budaya. Kayak misalnya ketika pemikiran bahwa alam semesta itu adalah sumber
energi yang bisa dieksploitasi oleh manusia yang kemudian jadi core-nya atau intinya dari modernisme lahir dari Renaissance waktu itu. Ilmu pengetahuan, penggalian, eksplorasi ilmu pengetahuan itu mungkin buat kita adalah hal yang modern. Tapi di zaman itu, di tahun 1500-an Masehi sampai 1600-an Masehi, di kita juga berjalan kebudayaan yang sama tapi berbeda bentuk gitu. Karena di tahun itu ada Majapahit dengan berbagai teknologinya gitu, terus nanti berkembang yang lain-lain. Di sana juga berkembang. Mungkin saja sebenarnya bahwa eksplorasi ilmu pengetahuan dan observasi itu adalah laku budaya mereka gitu. Nah, kalau misalkan saya nanya lagi nih. Kita ngomongin kesenian Indonesia, otomatis mistisismenya kuat. Ya. Ada dan kuat. Lalu saya ingin mengkaitkan mistisisme dengan para perupa atau lukisan. Yang saya tujukan para pelukis di barat. Apakah mereka melakukan itu juga? Kayak misalkan saya ngambil salah satu apa disebutnya gaya lukisan. Kita ngomongin surrealis. Ya. Kan bentuknya bisa dilihat sendiri ya, silakan teman-teman googling sendiri. Dengan bentuk yang seperti itu gitu ya, dengan seperti apa jam meleleh, terus objek-objek di sekitarnya berubah bentuk menjadi sesuatu. Apakah sang pelukisnya ada apa ya maksudnya sentuhan itunya ada atau misalkan karena memang kuat di situ? Nah, karena ngomong surrealis kan sebenarnya kita balik dulu ke inti movementnya dulu. Surrealis itu secara terminologi kan sur bahasa Perancis itu di atas realism. Berarti beyond realis gitu ya, melampaui kenyataan yang ada. Nah, apa sih yang melampaui kenyataan yang ada? Hal itu salah satunya kalau kita masuk ke konsep berpikir budaya barat adalah pada mimpi. Mimpi. Karena di tahun-tahun abad ke-20 itu saya lupa jadi kayak Sigmund Freud gitu juga dia kan melakukan bikin psikoanalisis sama tafsir mimpi dan segala macam gitu. Nah, ini juga saya pernah melakukan satu riset waktu saya masih kuliah dulu. Riset apa namanya? Tugas akhir. Di situ menganalisis tentang namanya dongeng fantastik. Dongeng fantastik itu cerita fantasi lah sebenarnya, cerita fantasi. Waktu itu ketertarikan saya tuh gini, kalau di Eropa tuh fantasi seperti apa ya gitu misalnya. Apakah sama kayak gini atau pada waktu itu frame saya fantasi adalah kayak Harry Potter atau Lord of the Rings gitu. Nah, si karya sastra itu di abad 19. Penulisnya Théophile Gautier namanya. Saya baca lah gitu, saya baca segala macam. Ternyata apa yang disebut fantasi di situ adalah di kita mistik. Horor. Kalau kita horor. Ketemu Dracula, mimpi jadi kenyataan. Di sana. Nah, di Indonesia nggak ada Dracula. Oh, jangan bunuh aku. Dracula jangan dibunuh. Oke, next. Nah, sementara kita kan di sini yang sifatnya astral itu kan bukan fantasi. Kita menganggap itu adalah realita yang ada di dimensi lain. Nah, sementara di sana itu fantasi. Pada saat itu kemudian dituangkan melalui karya sastra dan itu menjadi fantasi karena itu tidak mungkin terjadi. Di dalam konteks waktu itu ya di abad 19 itu. Nah, itu masalah fantasinya. Kemudian nyambung juga tadi ke surrealis. Salah satu unsur fantasi itu adalah mimpi. Mimpi itu mengigau. Kalau kita kan percaya gini ya, apa sih bahasanya kalau kita tidur terus kita bukan ngigau tuh, terus nanti kita bangun-bangun ada di lapangan gitu. Apa sih kalau kita tuh? Dia di apa sih? Itu narkolepsi. Ya kalau ilmiahnya kan, tapi pun bahasa kita kan tiba-tiba tidur sambil berjalan. Iya, udah di atap gitu-gitu. Nah, itu kan buat kita mungkin apa ya? Nah, di sana itu fantasi gitu. Nah, mimpi itu menjadi suatu hal yang sifatnya mistik di sana. Karena kok bisa ya apa yang saya pikirkan tiba-tiba di mimpi itu kepikirin. Kok bisa ya saya bermimpi sesuatu kok tiba-tiba kejadian. Nah, itu kan yang kemudian nanti digali sama Sigmund Freud di tafsir mimpi
dimetodologikan, diilmiahkan gitu. Diilmiahkan. Nah, Jadi konteksnya sampai surrealis, sebenarnya apakah tadi Salvador Dali yang lain-lain Salvador Dali. Melakukan laku budaya untuk melahirkan surrealis? Bisa-bisa aja, karena pada waktu itu mimpi memang dianggap sebagai salah satu hal yang mistik. Oh, mungkin berbeda caranya Ya, berbeda caranya. dengan di kita ya. Dengan kita kan, kalau kita mungkin nganggapnya sama aja sih, kayak kita kan, wah wangsit nih dapat wangsit gitu. Mungkin hal itu juga sama. Mungkin di sana mah lebih dimodernkan karena mungkin dimetodologikan dan diteliti, Iya, diilmiahkan. Sedangkan di kita hal-hal yang berbau mistikal ini itu selalu dianggap sesuatu yang gaib, horor. Dibiarkan. Karena budaya mereka mengilmiahkan. Budaya kita membiarkan. Karena sudahlah itu urusan sesuatu yang maha kuasa. Cukup imani saja. Katanya nggak bisa diteliti. Cukup tahulah kita mau menjalani Padahal kan, kehidupan aja dengan ikhlas gitu. Benar. Padahal kalau misalkan Indonesia sudah mengilmiahkan itu sejak dulu, mungkin akan lebih lagi itu. lebih wah lagi mungkin ya. Bukan surrealis lagi, lebih lagi. Oke. Nah, jadi sebetulnya mistisisme ini bisa berlaku untuk apapun karyanya dalam konteks berkarya ya. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan sekarang nanya caranya seperti apa? Kalau caranya sebenarnya kayak tadi, sebenarnya itu kan tadi pandangan kita masing-masing ya. Tuh. Kalau pandangan saya mistisisme itu nantinya akan berkaitan sama laku kebudayaan apa yang kita lakukan sebelum berkarya itu. Gitu. Oke. Jadi itu wilayah pribadi masing-masing dong. Iya. Orang lain tidak bisa mengintervensi. Kita harus mengapai, kita mau melakukan apa dan apa yang ritual apa yang akan kita lakukan sebelum kita berkarya gitu. Ya mungkin dari ritual observasi itu tuh ya. Mungkin bakalan nyampe tuh ke mistisisme gitu. Tadi apa emang kalau berkarya itu harus Observasi. Susah amat ngomong. Observasi gitu. Ya mungkin nanti akan sampai tuh ke ranah situ gitu. Ranah si mistisisme ini gitu. Kalau misalnya laku budayanya kayak gitu kan. Sebenarnya ketika ini kan jadi pertanyaan nih. Ketika Anda kan suka apa? Tapa ya? Tapa meditasi. Semedi. Yoga. Itu melakukan observasi atau enggak sebenarnya? Observasi terhadap apa? Apa yang ingin saya tanyakan? Ke siapa? Semesta. Kalau saya diam memandangi bunga teratai yang mekar, saya observasi tidak? Tidak. Kenapa? Observasi kan? Observasi. Tapi bentuknya beda, saya emang ngeliatin gitu, Anda merem gitu misalnya. Tapi sama-sama observasi. Sama-sama observasi. Tapi bentuknya beda. Mungkin yang satu butuh observasinya itu menyepi gitu. Aduh banyak gangguan ya, udahlah saya di ceruk-ceruk pertapaan gitu. Nah, seperti tadi saya siang ya. Ya, seperti Anda tadi siang. Tensi saya tinggi, pusing. Kalau saya menyepi gitu. Ada yang observasi justru di keramaian. Jadi di keramaian justru dia merasakan sepi. Luar biasa, itu lagi galau biasanya begitu. Clubbing gitu. Padahal saya ada di keramaian tapi aku merasa sepi tanpamu. Oh my god. Oke. Benar. Berarti seru juga ini pembahasannya tentang mistisisme ini. Nah itu. Ya sulit-sulit enggak sih. Sulit-sulit enggak ya sebenarnya. Jadi tergantung mungkin akan ada banyak orang yang enggak buat gue mistisme ya udah mistis aja, horor dan lain-lain atau sesuatu yang tidak terjawab tuh X-Files misalnya tidak terdefinisikan, tapi mungkin buat gue ya itu sesuatu yang memang laku budaya. Itu bisa dimanfaatkan nggak untuk orang-orang banyak? Jadi seolah-olah bahwa saya harus melakukan ini biar misalkan karya ini jadi ada lebih gini lah, jadi semacam ada karya yang saya ciptakan akan menjadi lebih menarik dengan bumbu-bumbu seperti itu. Nah balik lagi kalau gue sih itu urusannya sama proses. Ketika kita berkarya nih, kita di titik nol untuk berkarya. Kita berkarya gagal atau berkarya sukses, berkarya gagal, berkarya sukses, berkarya gagal. Kalau kita memang mengevaluasi apa yang kita lakukan kan kita
melihat pola kan, Ya. pola apa yang saya lakukan ketika saya menghasilkan karya yang sukses, Yap. pola apa yang saya lakukan ketika karya saya gagal. Nah berarti pola gagal itu kan saya hindari kan, Ya. saya akan melakukan pola-pola yang saya lakukan dulu yang menghasilkan karya yang sukses. Pada akhirnya laku kebudayaan itu adalah ketika kita memahami itu gitu. Oke. Buat saya akhirnya gitu. Jadi saya misalnya saya pernah bikin satu lukisan yang akhirnya berhasil bukan kejual tapi mungkin dibawa kemana-mana dan dianggap baik bagus auratik atau yang lain-lain. Nah ketika berbuat yang mengerjakan karya yang lain kan saya akan berpikir dulu karya saya seperti ini, mungkin saya tidak akan membuat karya yang sama. Ya. Dan pasti mungkin tidak akan membuat karya yang sama, tapi saya akan melakukan pola yang sama sebelum saya berkarya. Saya ngeliat lagi, oh dulu saya mungkin soleh gitu. Soleh sebelum berkarya, saya puasa dulu gitu, kayaknya harus saya lakukan lagi, terus akhirnya berhasil lagi. Nah pada akhirnya kan pola-pola itu yang jadi laku kebudayaan itu. Saya pernah ketemu dengan seorang kakek. Dulu ceritanya saya pernah naik gunung. Kakek keramat tuh. Bukan. Jati. Keramat Jati. Saya dulu pernah naik. Waringin. Jati Waringin. Jati Waringin, kayaknya bisa. Fatmawati. Bukan. Jati Waringin Fatmawati. Bisa. Travel Baraya. Jati Waringin Fatmawati. Nah dulu saya ceritanya begini. Saya pernah naik gunung di Ciremai, salah satu gunung di Jawa Barat lah. Naik gunung Ciremai, naik normal dengan segala macam cerita mistisnya gitu ya. Nanti kita ada pembahasan khusus tentang hal-hal mistis. Setelah turun gunung, rencana saya turun gunung itu mau pulang ke Bandung jam 9 malam kira-kira. Lagi nunggu bis, tiba-tiba ketemu kakek-kakek. Nanyain dari mana? Dari Bandung mau pulang. Terus dia nanyain, mulai basa-basi lah. Lalu dia cerita, nanyain kuliah nggak? Lagi kuliah, saya bilang. Jurusan apa? Desain. Oh jurusan desain katanya. Ini kakek dia tahu desain itu apa, jurusan desain itu apa. Dan akhirnya dia bercerita bahwa saya itu pelukis kata dia. Apa? Dia itu pelukis. Pelukis. Dia mengaku dirinya pelukis. Dan akhirnya saya bisa cerita di sini karena momennya pas. Iya. Seorang kakek ini lalu bercerita tentang bagaimana dia mendapatkan inspirasi saat dia mau melukis. Lalu dia mulai mengomentari anak-anak milenial zaman-zaman sekarang. Bahasa Sunda nama kieu. Wah, cenah barudak aya nama rek nyieun karya teh. Lalieur. Bahasa Indonesianya mah anak-anak zaman sekarang mah kalau misalkan mau berkarya bikin lukisan jalannya aneh-aneh. Ngobat dulu, mabok dulu, dugem dulu. Seolah-olah itu inspirasi datang dari hal seperti itu. Yes. Hah? Enggak. Lalu dia mengklaim dirinya sendiri. Zaman saya dulu pengen ngelukis tuh nggak kayak gitu. Abah mah cenah dulu kalau misalkan mau ngelukis puasa dulu, mutih dulu. Saat inspirasi itu datang baru saya lukis. Dan dia mengklaim bahwa hasil karya lukis itu yang menurut dia yang memiliki makna dan memiliki nyawa itu saat memiliki proses itu. Ada tahapan berpuasa dulu, menyepi dulu, tidak melalui obat-obatan, mohon maaf gitu ya, tidak melalui obat-obatan, tidak melalui minum-minuman dan lain sebagainya. Dan dia mengklaim bahwa zaman dulu mah begitu, katanya kalau pengen bikin karya ya itu prosesnya, nggak seperti sekarang instan seperti anak-anak muda, ingin dapat inspirasi ya mabok katanya, lalu dia melukis dan lain sebagainya. Lalu dengan pola saya menjawab ya oh gitu, saya bilang. Karena saat itu saya belum terjun untuk gambar-gambaran. Nah mungkin itu ada kaitan dengan mistisme yang tadi. Jadi menarik Gitu. ucapan si kakek-kakek tadi, karena nyambung juga sama memori saya ketika saya waktu itu pengen memutuskan seni murni. Waktu itu baru masih SMA gitu. Terus ditanya sama bapak saya, mau kemana? Kuliah, pengen seni Kuliah murni. kemana? Ke kampus. Ke itu aja. Iya. Ke ISB aja. Di situ ngobrol panjang lah gitu sama bapak saya. Terus ada satu kalimat yang ya maksudnya diingat sampai sekarang dan itu sulit sekali gitu sebenarnya diterapkan. Dan itu berhubungan sama yang tadi. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman dengar ada yang berpuasa dulu, mutih dulu, itu mungkin buat
jangan dulu dianggap oh berarti kita nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak apa namanya tuh, Ini harus keluar dari agama atau segala macam ya. Iya. Nah, jangan lu dianggap seperti itu, karena saya ada korelasinya kayak gini. Ada satu tadi ya perkataan bapak saya bilang bahwa karya yang bagus itu adalah ketika si pelakunya dalam kondisi tauhid. Tuh. Nah itu ya saya nggak soleh-soleh banget sih gitu ya maksudnya, cuman itu berat banget kayaknya gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari kan kita nggak tahu sebenarnya gitu, sebenarnya si kakek-kakek itu atau siapapun perupa-perupa yang dulu itu melakukan puasa tuh, siapa tahu sebenarnya mereka melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Daud kan kita nggak tahu. Tapi bahasanya mungkin puasa dulu gitu ya. Anggapannya jangan dulu kemana-mana, tapi bisa aja ke situ kan. Iya. Kita juga nggak bisa ngejamin orang yang melakukan itu tauhid atau enggak, tapi setidaknya sih menurut gua tuh sebenarnya ketika kita melakukan laku itu ada proses kita menuju ketauhidan. Mungkin tidak dalam kondisi tauhid, mungkin enggak, karena yang tahu kan cuma Allah lah sama. Seru banget, nanti kita bakal bahas ketauhidan. Menurut kita. Ngeri banget. Tapi itu tadi balik lagi, mungkin nggak sampai ke situ, atau misalnya kita mau husu, mungkin siapa yang bisa nilai kita husu atau tauhid, tapi perjalanan itu ke situ gitu. Kita ada di proses perjalanan menuju ke sana. Dan ketika sudah selesai si proses laku itu yang kita lakukan, apapun yang kondisi tubuh atau segala macam mungkin menjadi lebih tenang ataupun itulah gitu ya, mungkin betul. Jadi dikaitannya tidak selalu dengan mistis. Siapa tahu dengan ritual yang tadi, saya nyebutnya ritual ya, sorry. Dengan dia berpuasa dulu, dengan dia bertapa di sini maksudnya tidak selalu negatif ya, nggak selalu bertapa di tempat mistis untuk mendapatkan kekuatan kuat di bacok dan lain sebagainya. Tetapi intinya memurnikan diri atau ya mengosongkan pikiran agar mungkin ide yang dia keluarkan lebih bukan objektif, lebih auratik gitu atau auratik, lebih fokus, konsentrasinya lebih fokus. Kita kaitkannya dengan hal-hal seperti itu aja, dengan secara positif lah. Oke, Bang Faris gimana, ada lagi? Udah lah, gabut tuh mah. Kacau. Ini kan gue ini. Oke, berarti kira-kira seperti itu pembahasan yang sudah kita obrolin tentang mistisisme dalam berkarya. Intinya semua orang bisa terjun ke situ, bisa melakukan itu. Tanpa harus dibatasi dulu gitu. Anda mau meniru konsep siapa, atau Anda ingin meniru caranya siapa, atau misalkan Anda ingin membuat cara sendiri, pola sendiri, ya silakan. Atau sesuai dengan kebudayaan Anda, sesuai dengan agama Anda, sesuai dengan kepercayaan Anda, silakan lakukan. Intinya adalah goalsnya adalah saat kalian berkarya original. Yang penting berkarya. Yang penting berkaryanya itu. Jadi seperti biasa nanti kita bakal bikin acara Indonesia Melukis. Nanti kita berkarya bersama, oke? Dukung kami ya. Satu lagi berarti ketika ngomongin mistisisme kan, dan yang tadi masalah laku-laku tadi itu kan berkaitan dengan spiritualitas. Betul. Di obrolan selanjutnya kita akan berbicara tentang spiritualitas dalam seni. Oke, nanti di podcast berikutnya kita bakal nyeritain atau diskusi tentang spiritualitas dalam berkarya dalam seni. Seru kalau ngomongin spiritualitas, seru. Gitu. Karena ritual tanpa spiritual itu seperti kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Isi adalah tipatkai. Tipatkai, begitulah cinta. Ribuan pedang cinta. Ya begitulah. Semoga menjadi sesuatu yang inspiratif, bisa didengerin. Kalaupun tidak, ya ini obrolan kita. Semoga nanti teman-teman bisa sharing juga. Kalau misalkan mau, silakan komentar atau misalkan kirim email ke email kita ya. Ke mana? Bang Faris? nokenworkshop@gmail.com. Nanti ditulis di deskripsi ada nokenworkshop@gmail.com. Teman-teman yang mau cerita atau misalkan mau sharing, boleh. Kalau misalkan
ada kendala dengan jarak dan waktu, nanti teman-teman bisa cerita aja. Nanti biar kita juga bisa bacain cerita kalian Oke. di channel kita, di channel podcast kita, dan nanti kita bisa diskusi. Ini bukan berarti kita master atau ahli dalam bidang-bidang ini, enggak, tapi kita hanya ingin berbagi aja. Berbagi dengan kalian, dan tentunya kalian juga bisa berbagi dengan kita dan teman-teman yang lain yang ngedengerin, oke? Jadi sampai Oh, nanti kalau misalnya emang satu daerah bisa juga kita ketemu ya. oh iya, Oke, kita ngobrol bareng. yang mungkin masih ada di wilayah kita lokasi di Bandung. Mau gabung ngobrol, ayo. Kita sangat terbuka sekali, kita undang teman-teman semua di sini untuk ngobrol bareng. Minimal ada air lah. Air putih sama teh manis. Ya. Air putih yang ada manis-manisnya itu. Air putih yang ada manis-manisnya. Kita ngerokok bareng di sini, ngobrol bareng, diskusi bareng. Semoga bisa jadi berkah buat semua. Amin, semoga. Jadi ya itu aja. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Kita bakal bahas tentang spiritualitas dalam berkarya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe kalau bermanfaat. Kalau tidak pun tetap di share aja biar kita makin terkenal. Biar ada sponsor yang endorse kita. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.